Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Legal Drafting Hukum Pidana Islam akan membahas materi tentang memahami berbagai terminologi peraturan perundang-undangan. Saya sendiri dengan Rafita Elfariza Humairo, NIM 1118845400019. Baik, sebelum kita lebih jauh memahami dan membuat peraturan perundang-undangan, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kita harus memperhatikan materi yang akan kita ambil, dan kita harus memikirkan apa sih dampak yang akan terjadi apabila kita membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi kita harus memikirkan dalam jangka panjangnya itu bagaimana. Kemudian yang harus kita perhatikan itu adalah tingkat sejauh mana peraturan perundang-undangan ini akan diterima oleh masyarakat. Dan sebelum kita membuat peraturan perundang-undangan tersebut, kita harus mengetahui keadaan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Jadi apabila kita ingin membuat peraturan perundang-undangan, kita harus melihat dulu bagaimana keadaan masyarakat sosial sekarang. Jadi agar peraturan perundang-undangan tersebut dikeluarkan. Kemudian perlunya ada orientasi ke depan, seperti suatu rancangan perundang-undangan selain berpijak kepada kenyataan yang ada, juga harus mengundang wawasan yang mau dicapai gitu. Jadi kita membuat peraturan undang-undangan tersebut terdapat goals yang ingin kita capai, tidak hanya membuat saja, namun kita memikirkan apa sih dampaknya, dampak negatif maupun dampak positif apabila kita membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan persyaratan teknis, seperti kayak peraturan perundang-undangan itu harus mudah dibaca, harus mudah dipahami oleh masyarakat, dan yang paling penting harus bisa diterima oleh masyarakat tuh. Dan masyarakat tersebut atau kita sebagai objeknya itu tidak terpaksa melakukan atau menjalani peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulian Andika Pratamar dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 5, dan NIM saya belakangnya 08. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat jenis dan hierarki sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1, terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, perda provinsi. Dan yang ketujuh, perda kabupaten atau kota. Dan selanjutnya, pasal 7 ayat 2 menyebutkan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 jenis peraturan perundang-undang, selain sebagaimana maksud dalam ayat pasal 7 ayat 1 juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya, Komisi Yudisial Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah undang-undang DPRD provinsi
gubernur, DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepada desa atau yang setingkat. Selanjutnya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan dan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan secara rinci mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dicermati tentang kelemahan dalam penyusunan teknik penyusunan peraturan perundangan. Antara lain, kurangnya kemampuan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh umum. Bahasa hukum yang ditetapkan dalam hukum tertulis yaitu peraturan perundangan yang sering disebut dengan ragam. Bahasa perundang-undangan sebagaimana jelaskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa ragam bahasa perundang-undangan ini ialah gaya bahasa yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaedah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun penyampaiannya. Teknik penulisan maupun penyampaiannya, namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kejelasan kebaikan, keseriusan, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik permukaan maupun cara penulisan. Mungkin cukup pembahasan dari saya, maka setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan penyampaian yang tadi telah disampaikan oleh saudara Aan, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti dan kerancuan. Yang kedua, bercorak hemat kata, hanya memakai kata yang diperlukan. Yang ketiga, objektif dan menekan rasa subjektif, tidak emosi dalam pengungkapan tujuan atau maksud. Yang keempat, membakukan makna secara membakukan makna kata, ungkapan atau istilah secara konsisten. Yang kelima, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Yang keenam, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Selanjutnya, mengutip pendapat dari J. Stephen menyatakan bahwa bahasa perundang-undangan tidaklah cukup sekedar menyampaikan kecermatan yang menjadikan seorang yang beretikat baik dapat mengilhaminya, melainkan apabila kemungkinan perlu mencapai tingkatan kecermatan yang menjadikan seorang yang beretikat tidak baik dapat salah memahaminya. Sultan Takdir Alisya-Banda mengumumkan bahwa bahasa yang dipergunakan untuk hukum atau bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang sublim, yaitu jernih dan murni. Arti sublim sendiri menampakkan keindahan di bentuk yang tertinggi, amat mulus. Khusus bahasa Indonesia, Undang-Undang Anton M. Molino mengatakan bahasa dalam undang-undang yang dituntut harus jelas, dapat, tepat, dan tidak boleh bermakna ganda serta tidak menyapa orang secara pribadi.
Selain itu, kalimat dalam undang-undang cenderung mirip suatu formula seperti contohnya barang siapa yang dihukum bla 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 atau dipidanakan dengan hukuman bla bla bla. Ahmad Hamid S. Atamini mengemukakan bahwa dalam membicarakan bahasa Indonesia dalam perundang-undangan, semua pihak yang berkepentingan agar susunan kata dan bentukan kalimat yang dimaksudkan dalam proses pembentukan peraturan negara tersebut jernih dan baik sehingga peraturan negara kita terbebas dari ketidaksempurnaan. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa pentingnya kedudukan seorang perancang perundang-undangan atau disebut legislatif defer dalam memilih dan memilah dan menentukan kata-kata dan susunan kalimat yang menghasilkan ungkapan yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Suatu peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas ketentuan-ketentuan yang berupa norma hukum tunggal dan dapat pula merupakan norma yang berpasangan. Jika norma hukum tersebut merupakan norma hukum tunggal, di dalamnya hanya dirumuskan pedoman bagaimana seorang harus bertingkah laku di dalam masyarakat, sedangkan kita merumuskan dalam norma hukum yang berpasangan, maka selain ia memutuskan pedoman bagi seorang harus bertingkah laku di dalam masyarakat.